welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Sayang, kamu lagi apa? Udah pulang? Pasti kecapean ya? Ya udah, mat bobo. Love you. Beberapa chat yang Nanda kirim untuk Adit melalui pesan WhatsApp tak juga kunjung dibalas oleh pria itu. Sekalipun sudah beberapa jam berlalu. Nanda dan Adit, mereka adalah sepasang kekasih. Hubungan mereka sudah berjalan lama, kurang lebih 15 tahun. Jalinan asmara mereka dimulai sejak kelas 2 sekolah menengah pertama, dan saat ini mereka sudah bekerja. Sama-sama sudah berusia 28 tahun, usia yang sebenarnya sudah cukup matang untuk menikah. Sudah sering Nanda meminta Adit untuk menikahinya. Namun, selalu saja ada alasan yang bisa Adit lontarkan. Dari belum siap, harus mengumpulkan uang untuk modal menikah, cicilan mobil, dan yang terbaru, Adit mengungkapkan ingin membeli rumah. Nanda hanya bisa menurut saja. Toh memang ada baiknya. Menikah kemudian langsung pindah ke rumah sendiri. Rasanya sangat membanggakan. Namun, entah hanya perasaan Nanda saja atau memang benar adanya, Adit kini mulai berubah. Hari ini merupakan hari Sabtu, weekend. Waktunya dua sejoli itu menghabiskan waktu bersama. Biasanya Nanda pulang ke rumah sang ibu karena ia memang tinggal di kontrakan. Namun, minggu ini ia memilih untuk tidak pulang, ingin menghabiskan waktu dengan sang pacar. Pukul 9 pagi, Adit sudah datang. Nanda langsung memeluk tubuh tegap Adit yang datang menggunakan kaos dan celana jeans pendek. Pria itu pun membalas pelukan kekasihnya itu. Kangen, rengek Nanda. Ia memang selalu seperti itu jika bersama Adit. Maaf ya, aku banyak kerjaan, jadi baru sekarang bisa ketemu kamu, ucap Adit. Gak apa-apa, lagian kamu sibuk kan juga buat masa depan kita. Kamu gak pulang? Nanda menggeleng. Enggak, aku pengen menghabiskan waktu berdua sama kamu. Aku udah kangen banget. Kangen apanya? Kangen aku, bibirku, atau yang lain? Adit mulai menggoda Nanda. Ibu jaringnya sudah mulai mengusap-usap bibir wanita di depannya. Mereka memang sudah terbiasa begitu sejak dulu. Tidak akan malu melontarkan kata-kata vulgar. Semuanya. Bisik wanita yang bekerja sebagai kasir di salah satu supermarket itu. Mendengar bisikan Nanda membuat Adit makin tidak tahan untuk mencium bibir yang sudah menjadi candu untuknya itu. Nanda pun langsung membalasnya sambil mengalungkan tangan di leher Adit. Sambil terus berciuman, Adit tuntun tubuh pacarnya menuju kamar. Hingga akhirnya tubuh mereka sudah sama-sama telanjang di bawah selimut yang sama. Begitulah mereka. Saat masih SMA lah, saat dimana Nanda menyerahkan mahkotanya untuk pria yang paling dicintainya itu. Dit, temenin gue nonton yuk, ajak Randi, salah satu teman sekantor Adit. Ih, ogah, emangnya gue cowok apaan? Lo, gak nonton berdua juga kali sama cewek gue. Itu lebih parah. Lo mau gue jadi obat nyamuk? Ya enggak juga, cewek gue ngajak temennya. Nah, lo kan bisa sama temen cewek gue. Adit tampak berpikir, tidak ada salahnya juga. Toh cuma nonton, tidak macam-macam di belakang Nanda. Oke, gue mau nemenin lo. Nah, gitu dong, itu baru temen gue. Sejak saat itu Adit menjadi sering menemani Randi. Jalan berempat menjadi terlihat seolah mereka dua pasang kekasih. Namanya Leta, teman dari kekasih Randi. Usianya baru 22 tahun dan masih kuliah. Pembawaan Leta yang tenang dan dewasa membuat Adit nyaman. Sampai akhirnya mereka menjadi sering jalan berdua tanpa Randi dan kekasihnya. Hal itulah yang membuat hubungan Adit dan Nanda makin merenggang. Pekerjaan,
Itu yang menjadi alasan pria itu. Padahal kenyataannya, ia sedang mencari kenyamanan yang lain. Sudah 3 bulan Adit dekat dengan Leta. Bahkan, Adit sudah berani bertamu ke rumah Leta dan mengaku sebagai kekasih Leta. Gadis itu hanya bisa menunduk, takut orang tuanya tidak setuju. Namun prasangkanya salah. Mereka justru menerima dengan tangan terbuka. Di luar dugaan, mereka meminta Adit untuk segera menikahi Leta, jika memang perasaannya sudah mantap. Iya, orang tua Leta adalah orang tua yang protektif juga agamis. Mereka tidak mau putri tunggalnya terjerumus dosa akibat pacaran. "Ma, Adit mau melamar Leta," ucap Adit meminta izin pada sang mama. "Leta, bagaimana dengan Nanda? Apa kalian sudah putus?" "Belum, Ma, tapi segera Adit akan memutuskan Nanda." "Pikirkan baik-baik, Nak. Kamu dan Nanda sudah lama berpacaran. Apa kamu tidak sayang?" Mama Adit mencoba menasehati. "Adit udah gak nyaman sama Nanda, Ma. Adit nyaman sama Leta. Dan Adit yakin Leta menantu terbaik buat Mama." Wanita setengah abad itu hanya bisa mengembuskan napas kasar. Tidak ada yang bisa ia perbuat. Nanda makin sulit menghubungi Adit. Banyak pesan WhatsApp yang bahkan tidak dibaca. Padahal jelas-jelas ada bekas Adit online setelah pesan itu terkirim. Terhitung sudah 6 bulan, hubungan mereka merenggang. Sampai akhirnya, siang ini Adit meminta Nanda untuk bertemu. Wanita itu senang bukan main. Niatnya, Adit ingin memutuskan Nanda secara baik-baik. "Dari mana saja kamu? Gak pengertian banget sih kalau pacar kangen." Seperti biasa, Nanda menyambut sang kekasih dengan rengekannya. Adit tersenyum. Saat Nanda hendak mencium bibir pria itu, awalnya Adit ingin menolak. Namun, rasanya sungguh tidak tega. Hingga akhirnya, apa yang biasa mereka lakukan kembali terulang. Niat Adit yang ingin memutuskan Nanda pun hilang sudah. Sebulan berlalu sejak Adit menemui Nanda. Sejak hari itu, Adit tak lagi menemui wanita itu. Nanda terima saja saat Adit mengatakan kalau dirinya sedang banyak pekerjaan di kantor. Padahal yang sebenarnya, pria itu sedang sibuk mengurus pernikahan dengan Leta. "Gimana hubungan lo sama Adit, Nan? Kapan kalian nikah?" tanya Gita, salah satu teman kerja Nanda yang tahu hubungannya dengan Adit. "Gak gimana-gimana, dia masih sibuk sama pekerjaannya. Kami belum sempat bahas itu." "Lo gak curiga ada yang dia sembunyiin dari lo?" "Curiga? Ya enggak lah. Gue kenal dia udah 15 tahun. Gak mungkin dia macem-macem. Gue doain semoga lo segera dihalalin, biar gak berasa kayak jemuran digantung mulu." Siapa juga yang digantung. Tapi thanks ya doanya." Meskipun ada sedikit rasa takut, Nanda mencoba untuk selalu berpikir positif, bahwa suatu saat Adit pasti akan menikahinya. Hanya menunggu waktu yang tepat. Iya, waktu yang tepat. Waktu pernikahan Adit dan Leta tiba. Nanda juga belum tahu jika pria yang sampai saat ini masih menjadi kekasihnya itu pagi ini akan menikahi wanita lain. Ingin memberi kejutan untuk pria yang paling dicintainya, siang ini Nanda mendatangi kantor tempat Adit bekerja untuk mengajak makan siang bersama. Kebetulan ia sedang mendapat shift malam di tempat kerjanya. Sesampainya di tempat itu, Nanda langsung menemui resepsionis yang bertugas. "Selamat siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu?" sapa resepsionis itu dengan ramah. "Selamat siang." Nanda memperkenalkan diri dan menyebutkan nama dan di bagian apa Adit bekerja. "Wah, apa Mbak Nanda tidak mendapat undangan dari Pak Adit?" "Undangan? Undangan apa ya, Mbak?" Nanda mulai merasa tidak enak. "Bapak Adit hari ini menikah." "Menikah? Dengan siapa?" "Dengan pacarnya, Mbak Leta."
Leta. Serasa tersambar petir telinga Nanda. Adit menikah. Dan itu bukan dengan dirinya. Wanita yang sudah menemaninya selama 15 tahun. Menemani saat Adit berada di titik terbawah. Berusaha menahan air mata agar tidak terjatuh, Nanda meminta alamat di mana Adit melangsungkan pernikahan. Resepsionis itu pun menuliskannya di selembar kertas kecil, lalu memberikannya pada Nanda. Setelah mengucapkan terima kasih, Nanda keluar dari gedung lalu segera menyetop taksi yang lewat. Nanda meminta untuk diantarkan ke tempat resepsi pernikahan Adit. Sesampainya di gedung tempat resepsi, tempat itu belum terlalu ramai. Acara belum dimulai. Nanda mendekat ke pintu masuk. Beberapa orang berseragam batik mencegatnya, memperhatikan tampilan Nanda yang hanya menggunakan celana jeans dan kaos oblong. Salah satu dari mereka meminta Nanda menunjukkan kartu undangan. Maaf, saya bukan tamu undangan. Saya hanya ingin bertemu Adit. Aditnya masih di ruang rias. Sebentar saya panggilkan. Dengan Mbak siapa ya? Nanda. Oke, saya panggilkan dulu. Orang yang bertugas menjadi penjemput tamu memang saudara-saudara Leta. Karena itulah tidak ada yang mengenal Nanda. Perempuan yang Nanda duga beberapa tahun di bawahnya itu berjalan ke arah ruangan di mana Adit berada. Mas Adit, ada yang mencari. Mencariku. Siapa? Namanya Nanda. Dia menunggu di depan. Mendengar nama Nanda disebut membuat wajah Adit menjadi pucat pasi. Seketika Adit langsung berdiri, kemudian dengan langkah lebar ia keluar dari ruang rias, berjalan menuju tempat di mana Nanda berada. Di depan Nanda, Adit membeku. Begitu juga dengan wanita itu. Air mata yang ditahan sejak tadi jatuh begitu saja. Sorot mata Nanda menuntut penjelasan. Kenapa Adit melakukan semuanya, mengkhianatinya? Ikut aku. Tanpa digandeng, Nanda mengikuti Adit dari belakang. Langkah mereka terhenti di bangku yang jauh dari keramaian. Duduklah, perintah Adit. Nanda pun menurut. Nanda hanya bisa menunduk dalam, menumpahkan semua air matanya. Ingin rasanya ia memarahi pria di depannya. Namun ia tak mampu melakukannya. Adit pun diam. Ia duduk di sebelah wanita yang sudah 15 tahun menemani hari-harinya. Tangannya sibuk saling meremas, tanda ia juga bingung harus mengatakan apa. Maaf. Akhirnya hanya itu yang keluar dari bibir Adit. Apa artinya hubungan kita selama ini? Tanya Nanda pelan. Maaf. Apa wanita itu hamil? Tidak. Dia wanita baik-baik. Sontak, Nanda menghadap Adit. Ada rasa tidak terima dalam hatinya. Dari kalimat yang Adit ucapkan, pria itu seolah menganggap Nanda bukan wanita baik-baik. Jadi maksud kamu aku bukan wanita baik-baik? Merasa ada yang salah dengan apa yang baru saja diucapkan, Adit menyesalinya. Bukan, aku gak bermaksud seperti itu. Mas Adit, dicariin Mbak Leta. Ucapan itu mengomando Adit untuk segera masuk kembali ke gedung. Maafkan aku, Nan. Aku doakan semoga kamu bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik dari aku. Tanpa mengucapkan apapun lagi, Adit kembali masuk ke gedung. Pelukan terakhir pun tak Adit berikan kepada wanita yang pernah sangat dicintainya itu. Dengan langkah gontai, Nanda berjalan meninggalkan area gedung, kontrakan yang menjadi tujuan terakhirnya. Begitu masuk ke kamar, pecahlah tangis wanita yang berusia 28 tahun itu. Semua benda yang berada di meja rias ia hamburkan ke lantai. Hatinya benar-benar hancur. Setega itukah pria yang selama ini dicintainya? Nikah balasan untuk waktu selama belasan tahun yang sudah Nanda korbankan. Brengsek loh, cowok bajingan, teriak Nanda, meluapkan segala emosinya. Ia berjalan ke arah lemari. Diambilnya semua barang pemberian Adit. Dengan gunting yang cukup tajam, ia gunting semua barang itu. Dari baju, boneka,
tas, kartu-kartu berisi ucapan manis, juga barang-barang yang lain.